Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Alpatona TV dalam acara Nguras Ngobrol Urusan Sekolah bersama Oke. saya Gus TB dan ditemani oleh Mang Ari. Oke. Bang. Sepertinya obrolan kita Siap. kemarin saat membahas tentang Kang Rapi itu lumayan cukup bagus respon Betul. dari penontonnya. Nah, ya. Dan memang antusiasmenya sangat luar biasa, Iya, Mang TB. katanya nggak nyangka ada Nah, siswa yang seperti kemarin itu. kemarin kita mengundang siswa dari perhotelan. Iya. Nah, masih dengan berhubungan dengan perhotelan. Biar lebih update. Nah, Kemarin betul. kan udah ya siswanya. Nah, di balik siswa, nah Sekarang kita mau ngundang siapa? ketua jurusan Dan sama sekjur jurusan dari jurusan Perhotelan. Oke. Mangga Bapak Mangga Wilujeng. kepada Oke. narasumber. Boleh Kita panggil, tepuk kita panggil. Oke. tangan. Iya. Ini luar biasa bintang tamu Luar pada biasa. kesempatan hari ini. Oke. Luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamdan? Sehat Pak Taufik? Oke. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oh mohon izin bisa dibuka Oh, dulu. boleh, mangga, boleh. mangga. Steril lah ya, steril. Alhamdulillah di podcast kita pada kesempatan ini saya sudah vaksin booster. Udah juga Sudah. dong. Saya Oke, sudah alhamdulillah. Insya Allah pasti Cuma aman ya. Aman. Terima kasih. Kepala Terima suku kasih. saya belum ya. Oke, teman-teman mungkin bintang tamu sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita berbincang-bincang menyangkut tema yang akan kita angkat untuk kesempatan hari ini yaitu pendidikan dan karir khususnya untuk di jurusan perhotelan Mang TB. Satu acana ditaruh selai leres ieu ketua sareng sekjur. Upami di percenten mah gitu ya. Ini termasuk pengalaman yang sangat luar biasa beliau Iya ini. dong, Magang sudah di tentunya. mana-mana. Iya, soalnya udah pernah ketemu waktu itu Ah. di lobi hotel ketemu mah. Oh iya, Gitu. dengan sapaannya itu salam Iya. sabta pesona. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar Oke, 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 biasa. oke. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Oke, Oh, siap, mangga. Siapa dulu? Pak Hamdan dulu. Tetua dulu tetua. Oh baik. Oke, ketua. Oke, perkenalkan saya Taufik Akbar. Sudah 2 tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Perhotelan di SMK Maarif NU Alfatona. Sebetulnya saya basically bukan dari perhotelan. gitu Oh, ya. oke. Saya cuman basic dari bahasa Inggris, cuman ya alhamdulillah mengikuti berkali-kali ya magang gitulah dari hotel-hotel ya alhamdulillah pengalaman itu terpakai akhirnya dan bisa Alhamdulillah. diaplikasikan di perhotelan di SMK Maarif NU Alfatona. Ya. Siap, mantap. Oke, selanjutnya mungkin Saya. Bapak yang ada di samping. Betul, waduh mantap. Terima kasih, terima kasih. Mungkin singkat tentang saya. Nama saya Muhammad Hamdan. Alhamdulillah gelarnya udah ada nempel SPD ya Pak. Alhamdulillah. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Untuk di pamflet mungkin itu SE ada kekeliruan dari tim, mohon dimaafkan. Jadi Pak Hamdan itu sarjana pendidikan, bukan Iya. sarjana ekonomi. Betul. Betul Pak Hamdan? Betul, betul, Oke, Pak. mohon maaf. Ya, Dari tidak tim apa-apa, dari tim kami ada sedikit kaca letot. Gitu. Kemarin juga banyak yang komen teman-teman kuliah saya. Pak itu Oke. kok SE sekarang ya? Eh, Itu mohon maaf produser podcastnya asal agak lupa Oke, mungkin. oke, Saya bilang oke. seperti itu kemarin Pak. Oke, jadi Pak Hamdan, Pak Taufik, terima kasih banyak sudah bisa hadir di kesempatan hari ini. Yang pasti di Nguras ini ya, kita ngobrol seputar sekolah. Oh, Ya, siap, siap, terkait siap, baik. jurusan yang ada di sekolah SMK Ma'arif NU Alfatona. Siap. Oke. Tadi belum selesai Pak saya perkenalannya. Mohon maaf, dikira saya sudah selesai. Mangga dilajeng. Baru nama aja tadi Pak. Oh, siap. Oh, Siap, teruskan ya? siap, siap, Iya. siap. Iya Pak. Siap. Oke, nama saya Muhammad Hamdan. Saya di sini masuk sekitar tahun 2019 Pak ya? Kalau nggak salah ya, 19. Ketemu pertama mungkin dengan Bapak Ketua Jurusan, alhamdulillah. Dulu Pak Kajur. dulu Pak Sekjur, Pak Opik itu mungkin Oh ya. iya, Pak Sekjur. Ya, Kajurnya kebetulan guru saya dulu masih Pak Asep. Kebetulan Pak Opik mungkin mengkudeta. Wah, mengerikan. Keiluan, Mengerikan. Itu, aduh. Alhamdulillah mungkin Pak Opik setelah mungkin waktu juga ya Pak Opik naik jadi Kajur. Alhamdulillah juga saya diangkat jadi Sekjur. Mungkin pengalaman yang sangat luar biasa. Karena di sekolah ini juga dapat diberi kepercayaan menjadi sekretaris jurusan perhotelan. Oke, alhamdulillah untuk mungkin karena saya sih agak lumayan masuk dengan perhotelan. Basically sih kerja pernah di hotel juga agak lama sekitar 6 tahun.
pernah kerja di perbankan juga lumayan alhamdulillah. Untuk kuliah tepatnya di pendidikan. Jadi mungkin linearitas tentang pendidikannya nggak masuk antara sarjana pendidikan dengan jurusan perhotelannya itu sih Pak. Oh, Kalau S1-nya ngambil di mana, Pak? Itu S1-nya kebetulan nggak apa-apa nih nyebutin kampus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu di STKI PPG di Kota Sukabumi. Tepuk tangan dong buat STKI PPGRI Sukabumi. Terima kasih. Tapi saya Satu ngajar alma sekarang ya mater. di produktif perhotelan ngajarnya. Mungkin itu masalah sedikit, nggak tahu nanti mungkin S2 mudah-mudahan dalam rezekinya Amin, Pak ya. amin. Amin, Mudah-mudahan amin. masih bisa berlanjut. Amin, mudah-mudahan Oke. Pak. Itu mungkin sedikit tentang saya. Oke. Udah Nah. sekarang Pak silahkan. Oke, mungkin sebelum lebih jauh Bang TB, maunya tadi suguhan. Ya, ini nanti. Saya jauh Pak soalnya Pak, saya dari Sulawesi Utara. Betul, saya Sok. juga dari Keramat Pak Tapi Hamdan. nuju saum teh. Mang Iwan, mangga. alhamdulillah, Aduh, teh. ya karunya ya bisi garing tikoro ya. Nah, Mang Iwan masuk. Oke. Iya, ini adalah pelayan khusus di Alpatonah TV. luar. Wow banget orangnya ternyata. Wow banget. luar biasa. Iya, Iya. kade ya. Ya minumannya rada ngebus etik ieu mah ya. Tapi aman. Aman. Sudah sebelum diberikan sudah dicek terlebih dahulu. Dan Orang insya Allah toyibah. tidak akan memabukkan. Ya, oke. Mangga atuh dileut heula sok. Siap. Tapi Orang-orang berhotelan beda. Kudu diadukeun heula. Anggun nyata minum lagi. Kamari ge murid nanya calik nanti kitu, Set. ngobrol nanti anggun. Anggun gitu nya. alhamdulillah Pak Tapi ya. kata Wisna mah ieu mah Bapak Ibu guru mah rada calawaknya. Nya, kata Wisna wisnya mah. pami ningali salewat mah gitunya, Iya. itu bestie banget. gitu. Bestie sih kan. Apa emang Bestie, ada, benar-benar. apa memang basicnya keluarga atau seperti apa gitu? Kalau yang saya ini kan sih ya mungkin kita berdua ini didekatkan oleh perhotelan juga Oke. sebetulnya. Yang awalnya mungkin tidak saling kenal. Awalnya tidak saling kenal ya. Saya ini masuk ke sini juga tahun 2015 di SMK Alpatona ini. Bahkan beliau ini jauh gitu ya sebelum sesudah saya jauh gitu ya. Beliau kan masuk tahun 2019 ya Pak Hamdan? Ya 2019 saya 2015 jauh. Nah, ini mungkin kita bisa sedekat ini ya mungkin alhamdulillah karena didekatkan oleh perhotelan gitu. Untuk Pak Hamdan ya sebagai sekjur ada ada apa sih namanya? Ya boleh. Kekurangan nggak? Ada kekurangan Pak Taufik nggak sebagai ketua jurusan? Banyak saya. Beri langsung Ya, karena kekurangan. jadi, dari kacamata Pak Hamdan gitu ya. Dari kacamata Pak Hamdan terkait dengan Pak Kajur ini seperti apa? Mungkin kalau kekurangan, ada sih yang mungkin kekurangan tapi jadi mendekatkan Pak itu. Gitu. Salah satunya tragedi motor mogok itu. Luar biasa sampai dengan motor mogok. itu mungkin tragedi ya mungkin kekurangan beliau ya. Saya merepotkan banget gitu Pak ya. WA saya suruh menjemput dan sebagainya, suruh derek motornya tapi alhamdulillah juga mendekatkan mungkin ya itu juga. Iya. Dan alhamdulillah tragedi mogoknya itu saya turunkan juga ke Pak Hamdan. Jadi sekarang beliau yang Bergantian, sering mogok. bergantian. Ya, nggak Ya apa-apa. itulah Itu- bestie. Itu untuk bestie. kekurangan ya. Sekarang Iya. kelebihan Mungkin. Pak Topik ini apa menurut Pak Sekjur? Alhamdulillah mungkin ya sejak saya ke sini masuk, mungkin beliau yang paling agak dekat dengan saya ya daripada yang lain karena mungkin sekjur juga saya tanya-tanya tentang sekolah tentang apa-apa pasti ke beliau dulu. Termasuk tentang jodoh mungkin? Ya sedikit lah ada SKS. Biasa kan beliau itu suka nularin beberapa oke, SKS ke guru-guru yang lain. Iya betul. Suat atuh eta mah. Nanti nggak apa-apa, diungkapkan di podcast ini nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan mungkin nanti dari pemirsa buat teman-teman yang masih single, nah kebetulan Pak Hamdan pun hari ini masih single, betul Pak Hamdan? Betul sedikit lah. Oh betul sedikit. Oh mungkin ada calon sudah ada. Ragu sih ini ditonton. Pasti ditonton. Pasti ditonton. Arek nyebut single, pada ragu sih Oke, sekarang untuk ketua jurusan ada nggak kekurangan dan kelebihan untuk Sekjur ini? Ya alhamdulillah sih ya untuk sejauh ini Pak Hamdan bisa membantu kinerja di perhotelan dengan maksimal. Kalau misalkan memang kekurangan ya alhamdulillah lah. Ada lah ya namanya juga manusia tidak mungkin sesempurna malaikat seperti itu. Contohnya saja misalkan kalau dititipi berkas. Ketika ditanyakan, aduh lupa saya di mana nyimpennya itu biasanya Pak Hamdan sampai kehilang gitu ya. Itu sedikit sih biasa drama sedikit saya itu. Ya, tapi itu justru jadi kenangan-kenangan kita ya Pak Hamdan ya. Iya, Jadi akhirnya
si absennya itu dibuat kembali. Karena itu Pokoknya Dipertahankan mungkin kembali gitu. suka dukanya sudah dilalui berdua Iya, lah ya. betul. Oke. Ada orang ketiga mungkin Orang ada. ketiga apa? dalam dalam ini apa namanya tangga. dalam menyusun strategi di jurusan perhotelan ada banyak lah Kita ya. banyak alhamdulillah Ada- dibantu ada yang rekan-rekan lain. di Rekan-rekan, Gua Patona ya, ada GG yang lain. banget semuanya alhamdulillah. GG banyak. Supportnya juga ya. keren, luar Tuh, biasa. Oke, ya. Gimana Bang TB? Oke, Ada pertanyaan lagi? tapi sejauh ini masih on the track lah ya, meskipun Iya, ada betul. kekurangannya, Kita sering debat ada lah sedikit lah. kelebihannya, ya, Sering debat debat dan sedikit. sebagainya. Ada kesibukan lain nggak selain di Alpatona? Kalau kesibukan selain di Alpatona ya memang saya juga kan kebetulan ngajar tidak hanya di satu sekolah gitu ya. Iya. Ngajar juga yang pertama ya memang ini yang paling tua kalau menurut saya itu ya saya di SD juga sebagai operator sekolah. Kemudian juga sekarang saya mengajar juga melebarkan sayap sedikit nih ke SMP gitu ya, SMP. Disebutkan? Silakan, Silakan, nggak apa-apa. sebutkan saja. Bukan apa kompetitor ya, tapi SMP mah nggak apa-apa mungkin. Iya. Ya, ini Dia mancing-mancing kok. perbincangan Mancing. perbincangan sudah mulai sedikit agak hangat ini. Aduh, gitu ya. Bukan Kalau kompetitor, saya kan? kan SD ya di sini di SD Kebonjati di sini ya di Kabupaten Sukabumi. Juga di SMP PGRI Kecamatan Cigembar Kabupaten Sukabumi saya itu. Jadi ya mungkin untuk kesibukan saya selain di apa namanya di SMK ini sebagai ketua jurusan perhotelan ya juga di sekolah yang lain seperti itu. Kemudian saya juga biasanya kalau hari-hari libur gitu ya minggu biasanya ya saya juga suka mengisi acara di acara yang nikahan seperti itu. Oh, Wow banget, Pak, ya. pantes Pak TB. Kemarin muridnya bisa ngedalam. Oh iya, ini berkesenian. nih, Nah, ulah ini nih. Otaknya ini Iya, sepertinya otaknya ini. Tidak juga ya, karena memang semuanya juga itu bakat ya. Oh, Ya, oke. bakatku butuh dan juga bakat memang bakat. Biasa kalau kajur saya itu suka merendah sih biasanya nggak apa-apa. Oh, kayak gitu. Tapi tahu nggak Mang, selain ketua jurusan, beliau pernah menjabat gelar juara pertama lomba solo vokal ya di Kecamatan Betul Cikembar. Tingkat desa kayak. Tapi itu termasuk prestasi Pak Bram. Prestasi, Termasuk aduh, prestasi, keren banget. ya. Sekecamatan. Alhamdulillah luar biasa. Pernah ya, Luar pernah biasa. juara satu Ya ya? pernah waktu itu sebetulnya kalau disebutkan juara satu bukan juara satu sih saya juara kedua. Kedua. Ya tapi Cuman juara satunya mengundurkan diri. Benar. Itu sepertinya ya. juara dua di Kecamatan Cigembar waktu itu kan lomba apa ya lomba solo tapi solonya karena waktu itu sedang pandemi jadi by record itu ya jadi rekamannya kita berikan ke panitia seperti itu. Oke. Jurinya siapa dulu Pak? Jurinya ya memang dari itu dari panitia Dari Cigembar, panitia ya, mungkin Pak ada. Bram. Mungkin bukan penyanyi kayak Senior jurinya guru. ya. Oh, enak aja. Oke, sekarang untuk Pak Sekjur ada kesibukan lain nggak selain di Alpatona? Gimana Pak Hamdan? Iklan barusan Pak. Iklan dulu. Ada yang lewat dulu. Karena memang dari podcast yang sekarang ini permintaan itu lumayan. alhamdulillah. Ya. Sponsornya masuknya Ah, banyak banget iya. untuk yang Semoga sekarang. terus sukses dengan podcastnya Amin. Pak Produser ya. Amin, mudah-mudahan. Alpatona maju salah Amin, satunya dengan mudah-mudahan. podcastnya insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Yang diprakarsai oleh ini. Amin, Bapak mudah-mudahan ya. Kang Ari ya Oh, sama enggak, ini kita ada tim, Gus tim TP. digital, Dan juga tim, ya. digital marketing ya. Ah, Aduh, Aduh. luar kita, biasa. kita semua Terkesima. Baru minum sudah terkesima apalagi yang lain. bentar Mang, tadi belum terjawab. Belum. Kesibukan Pak Sebentar. Hamdan selain di SMK ini Oke. kemana aja nih? Mungkin sama dengan Pak Kajur, saya juga mungkin agak nyegang sedikit ya. Jadi dulu sih pernah ikut ngelatih ekskul di MTS 2 Kota Sukabumi untuk paskibranya sama pramukanya. Lalu untuk ngajar ada 2 SMK yang saya ajar. Mungkin gak disebutin ya karena kompetitor atau gimana. Oke. Ya, di SMK lah ya, di SMK gitu ya. Di SMK. Saya mungkin di SMK yang satu lagi kebetulan beliau dulu guru saya juga. Jadi saya ikut ngajar di sana dan beliau juga yang bawa saya ke sini. Sangat luar biasa jasa beliau kepada saya. Mungkin saya juga ada sedikit sampingan di Dinas Perhubungan Pak sedikit. Bagian transportasi darat sih tepatnya. Oh, pernah? Iya itu saya sekarang masih Dinas Perhubungan. Oh, Keren luar ya. biasa. Sayangnya belum ini, belum nikah ya. Ngerti tuh dinas perhubungan? Oke. Di balik layar lah. Ya, ini salah satu karyawan juga. Ya. Itu bagian transportasi darat ya tepatnya. Transportasi darat.
Bener. Iya. Karena Dengar-dengar memang punya Pak seragam Hamdan, khusus. Pak Hamdan ini bos lele ya, kata si Amang ini. Oh, itu bukan lera itu Pak, cana. Oh, Anak, senang. karena mungkin karena berawal kan beliau ini hobi terhadap binatang, ya berhubung memang binatang itu kan perlu disayang, gitu kan. Berhubung yang disayangnya yang lain belum ada, jadi ke ikan dulu gitu. Ya. Sedikit Ikan seperti aja disayang, apalagi kamu gitu. Bener nggak? Benar. Oke. Benar. Tapi kalau Pak Opik mau udah nikah ya? Alhamdulillah saya sudah Udah menikah. punya ini? Ya alhamdulillah anak baru 2, Baru istri 2. cuma 1. Cuma satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu-satunya, the one and only kayaknya. Oke. Til jannah. Aduh. Eh. Oke, Paman. Naon? Oke, ini kita coba masuk ke tema, Mang. Oke, terkait dengan pendidikan dan karir. Oke, tadi sedikit banyaknya kita sudah mendengar dari narasumber kita pendidikannya, karirnya dan sebagainya, pengalaman lah. Nah, mungkin untuk di sekolah sendiri pendidikannya sekarang kan kurikulum sudah kurikulum merdeka ya. Nah, apa ada kesulitankah untuk di jurusan perhotelan sendiri terkait dengan kurikulum yang baru? Apakah ada perbedaankah dari kurikulum sebelumnya gitu dengan kurikulum yang baru ini? Mangga, silahkan. Kalau dari segi perbedaan jelas ada ya, Jelas, karena ya. memang dari struktur kurikulumnya juga berbeda gitu ya. Hanya memang kalau dari segi penamaannya ya masih tetaplah untuk perhotelan tidak ada perubahan, tetap perhotelan. Perhotelan ya. Perhotelan 3 tahun, tidak ada perubahan. Ya cuman mungkin dari segi apa ya, ini kalau misalkan masalah curhatan ini dari segi guru gitu kami ya. Kalau misalkan administrasi pembelajaran, nah ini memang kita harus belajar banyak lagi sepertinya. Karena apa? Karena jujur saja ini memang Menteri Pendidikan kita sangat luar biasa ya. Terutama untuk Dijen Vokasinya juga alhamdulillah luar biasa. Sangat mendukung ya Banyak untuk SMK ya. manuver-manuver yang memang memajukan SMK tentunya, tentu saja. Dan juga kami sebagai guru sangat mendukung sekali. Terutama untuk kurikulum merdeka, saya rasa ini memang sangat bagus sekali. Hanya kita juga perlu belajar kembali mungkin gitu ya, Pak Hamdan ya. Jujur saja untuk apa namanya penyediaan administrasinya kita masih istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mah lelengkah halu gitu lah ya. Masih harus banyak belajar. Ya, Sekolah kita dibandingkan Benar. yang lain itu yang Iya, pertama betul. mungkin. Sekolah kita yang pertama itu karena memang alhamdulillah SMK kita teh SMKPK Pak Iya, Hamdan ya. betul. Alhamdulillah. Jadi Luar penyiapan biasa. administrasinya lumayan, kita contohnya ngambil dari luar mungkin. Betul. Jadi agak ya. ngareng Dan lagi gini Mang TB, kajurnya luar biasa. Nah, sekjurnya sudah beberapa kali bolak-balik Sukabumi Jakarta. Ternyata beliau mengikuti pelatihan pembuatan modul untuk tingkat Tangerang SMK. pernah ya Pak Hamdan ya. Bener nggak nih Pak Hamdan? Di Tangerang juga pernah Di Tangerang ya, Iya. oh, luar biasa. dengar kata barusan mungkin agak Berlebihan. berlebihan juga. Saya rasanya terlalu berat banget gitu. Karena dengarnya. memang menurut informasi sekolah pusat keunggulan itu kan tidak semua sekolah. Ya, betul, gitu. betul, Pak, Ya, betul. Mungkin betul. di wilayah Sukabumi saja kan tidak semua, Ya, hanya betul. beberapa sekolah gitu, dan termasuk Pak Hamdan yang diundang oleh kementerian Ya, ya kementerian, untuk mengikuti pelatihan pembuatan modul. Ya, oke, luar biasa. Ceritain sedikit Pak. Silakan ini Saya karena cerita memang sedikit. podcast ini podcast bercerita Oh gitu. iya. Dalam pelatihan modul ajar itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa Pak ya. Terutama saya banget di bidang pendidikan karena itu kesan pertama juga langsung tingkatnya nasional gitu. Pas saya luar biasa ketika tingkatnya nasional gitu. Era nasi Indonesia deh itu. Bahkan saya ketika bikin presentasi di beberapa guru gitu Pak ya, di hadapan guru-guru tingkat nasional. Hek salah, aduh, eta teh paera pisan, eta teh artinya. Jadi pas pertama itu tahun 2020 Pak ya, kalau nggak salah. Itu pertama masa Covid yang alhamdulillah itu diadakan di Tangerang di Hotel Atria. Itu sangat luar biasa, hotelnya hotel bintang 4. Bahkan per kamarnya 1 orang juga. Itu modul tahap pertama. Mungkin ketika sekarang beberapa sekolah menggunakan modul ajar, ketika saya kan ngajar juga di beberapa sekolah Pak ya. Jadi yang mungkin ini masukan juga untuk
apa ya, dinas pendidikan atau apa disebutnya. Jadi ketika beberapa pengawas memberikan materi ajar tentang modul terhadap guru-guru itu ternyata yang dipakainya tuh yang setahun sebelumnya. Ketika saya ikut tahun 2020 dan terjadi di tahun 2021, nah patokan yang dipakai oleh pengawas tuh yang tahun 2020 itu ternyata. Oke. Ketika saya Jadi ikut belum ada lagi, pembaharuan. betul, mungkin. seperti Karena itu. memang kurikulum sekarang kan masih dalam tahap pematangan lah ya. Betul, gitu betul ya. Pak. Mungkin masih masa uji coba juga sih. Dan ketika saya ikut tahun 2022 yang kemarin yang baru saja, nah pengawas juga memakainya yang tahun 2021 ternyata patokannya. Jadi agak lambat 1 tahun mungkin dari kementerian juga belum disebar sih kayaknya. Oke. Alhamdulillah suatu prestasi dan mungkin bangga juga buat saya. Ternyata ketika saya diundang itu masuknya dalam mungkin penulis nasional sih Pak untuk modul ajarnya. Luar Itu satu biasa. alhamdulillah. Kasih aplaus dulu dong Itu untuk Pak Hamdan. jadi mungkin patokan modul sih Pak, bukan penulis ya, itu modul ajar aja Pak. Ajar. Bukan Susah buku. nggak sih Pak bikin modul ajar? Kalau ngerti sih agak gampang sih. Agak ya. Mungkin yang susahnya tuh ngertinya apa itu. Karena memang harus berulang ya. Iya, betul. Jangan cuma satu kali udah selesai. Betul, ya. betul, iya. Mungkin itu akan lupa lagi. Iya betul. Termasuk saya harus begitu. Oke. Saya juga kalau belajar itu modul dengan Pak Hamdan ya harus berkali-kali, kalau sekali nggak bisa. Iya. Karena ya memang mungkin pemahaman kepada modulnya itu ya Pak Iya Hamdan ya. betul Pak. Lebih ke pemahaman ke modulnya, bukan pembuatannya. Oh, Itu yang oke. menurut saya agak sedikit sulit gitu Pak Iya. Hamdan ya. Dan memang harus berimplementasinya terhadap siswa mungkin seperti itu. Iya betul Pak. Dan saya juga alhamdulillah Pak pas waktu bikin modul itu yang kesan pertama Pak ya, yang pas pertemuan pertama itu saya berkesannya ditemukan langsung dengan salah satu owner Swiss Bell Hotel, itu sangat luar biasa. Beliau jadi mungkin pemateri di dalam modul yang saya bikin. Yang tahun kedua alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang sangat pintar dan sangat yang luar biasa. Beberapa penulis. Jadi saya itu ditemukan dengan penulis CP-nya gitu Pak. Oh, Jadi ini langsung. ternyata penulis CP-nya tuh SMK ini, saya luar biasa banget gitu. Excited sekali ya. Iya betul Pak. Jadi saya, ternyata luar biasa orang-orang di sini gitu. Saya merasa bangga tuh, saya berada di lingkungan orang yang luar biasa. Dan Alhamdulillah. mudah-mudahan tertular lah. Amin, sukses. mudah-mudahan itu Pak Amin. yang saya inginkan sih Pak tepatnya. Amin. Dan yang kedua mungkin kebanggaan buat sekolah Pak ya. Ketika modul yang tahap 3, yang terakhir mungkin. Katanya sih nggak bakal ada pelatihan modul lagi, ini yang sudah final Terakhir, terakhir itu. final, Betul, gitu. katanya seperti itu. Nah untuk yang 2020 sama 2021 itu kan cuma ada beberapa SMK di Sukabumi ikut ke sana. Mungkin mereka masih semangat karena nggak tahu kejadian di sana kayak gimana. Pas waktu 2021 kemarin kayaknya Sukabumi itu nggak ada yang ngirimin lagi Pak. Oh, gitu. Ketika saya lihat di absen tuh cuma SMK Alpatona aja kayaknya dulu tuh. Kalau dulu mah masih ada beberapa 3 sekolah kalau nggak salah, tahun 2020 tuh. Cuman yang tahun 2022 kemarin yang di Luminor Hotel itu nggak ada kayaknya. Ketika saya lihat di absen sih, tapi nggak tahu. Cuman soalnya nggak dibacain satu-satu tiap absennya itu. Nah ini informasi baru Mang TB. Mungkin Mang TB belum tahu. Pak Hamdan selain mengajar, karena memang pelatihan terus, beliau sering diundang menjadi narasumber Ih, untuk keren. modul. Tapi emang bener sih kalau kita baru pertama kali mendengar pengalaman Pak Hamdan itu memang luar biasa ya. Bertahap ya. Jadi Iya. dari awal yang memang sekarang di perhotelan dulunya memang bukan orang perhotelan. Basicnya gitu. bukan perhotelan. Gitu ya. Berarti Pak Hamdan ini bukan orang sembarangan ya. Bukan. Wah, saya dengarnya asa berat banget gitu Pak. Tuan yang juga pasti ya nama, beliau siap kalau sekiranya ada panggilan untuk jadi narasumber. Dari segi agama juga basically beliau dari pesantren. Oke, Bukan sih luar- Pak. Saya cuma luar dekat biasa. dengan pesantren bukan dari pesantren. Pesantren tit gitu. Kompetitor ya, kompetitor pastinya. Oke, tapi untuk jurusan perhotelan ini sudah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk di Alpatona ini. Kalau untuk MOU dengan beberapa hotel ya mungkin kita memang belum melebarkan sayap sampai keluar keluar daerah. daerah. Tapi Bandung, rencana Pak. Ada ada Bandung mungkin dulu, ya? Bandung Ustaz. Bandung sama Ada Bogor ada. udah Bogor. ya. Bandung, Bogor. Iya, Bogor sudah satu hotel, kemudian Bandung juga sudah satu hotel MOU. Nah kalau di Sukabumi di kota khususnya di kota Sukabumi itu kalau saya rasa hampir semua ya? semua, Hampir semua. hampir semua sudah ada MOU dengan ini. MOU mungkin dengan Betul. SMK Maarif. Iya Oke, betul, luar sudah biasa. MOU dengan hotel, hanya mungkin ada beberapa hotel, 2 hotel kalau tidak salah Pak Hamdan ya. Di mana, 2 di Sukabumi yang belum ini. Di gitu. Sukabumi hampir Dua, semua, tinggal hotel yang kecilnya aja yang Iya. belum. Tuh. Belum. Yang agak jauhnya. Oke, untuk kedepannya mungkin ada rencana keluar daerah atau misalnya keluar provinsi gitu? Apanya? Untuk PKL siswa. Oh. Kalau untuk PKL sih untuk tahun sekarang
ya mungkin kita memang bercita-cita ya untuk ini di luar daerah juga. Jadi misalkan ke Bandung gitu ya, karena memang kalau zaman kemarin tahun kemarin gitu karena kasus COVID itu COVID, ya, betul. ya betul. Jadi orang tua juga sebetulnya bukan tidak mengizinkan, hanya jadi was-was katanya gitu. Ada ketakutan, Alasan ya. ada ketakutan dari orang tua untuk memberangkatkan anaknya, untuk mengizinkan keberangkatan anaknya PKL di luar kota itu ya, salah satunya memang terberat karena itu COVID. Ya mudah-mudahan tahun ini ada sih. Kalau misalkan saya tanyakan kemarin kepada siswa, memang ada beberapa orang juga yang berminat untuk PKL Keluar di luar kota. gitu Oh. ya. Kalau saya Mudah-mudahan lihat sih saja. antusiasme semangat anak-anaknya itu ada. Ya mungkin nanti tinggal disinkronisasikan dengan orang tua juga. Ya betul. karena mau tidak yang utama itu. Oke, Kalau untuk pemberangkatan iya. ke kota. Ya mudah-mudahan saja mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ya kalau saya masih menjabat. Amin. Kayaknya panjang sih Pak beliau ini. Nah ngomong-ngomong jurusan perhotelan di SMK Ma'arif ini katanya memang baru ya, udah berapa lama Pak Taufik? Dan udah berapa angkatan yang sudah diluluskan? Baik. Untuk angkatan yang sudah diluluskan itu baru 2 angkatan. 2 Ya. angkatan. Kalau tidak salah ya 2 angkatan Pak Amran ya. Dua. Dengan prestasi yang luar biasa. Dengan prestasi yang luar biasa ya. Terus terang saja perhotelan itu mungkin bukan mungkin sih. Mungkin ya, karena mungkin nanti kedepannya mungkin SMK kita ini akan membuka lagi jurusan yang baru gitu ya, bukan tidak mungkin. Oh gitu. Amin. Untuk saat ini jurusan perhotelan itu jurusan yang paling bungsu gitu ya, yang bungsu. Tapi ternyata si bungsu ini yang sering mendapatkan bantuan dari pemerintah ternyata. Alhamdulillah, Bang. Iya. Alhamdulillah. Yang paling sering berapa kali tiga kali berturut-turut. Tiga Pak kali, Amran ya? tiga kali Tiga kali berturut-turut. Ini hat-trick 3 kali berturut-turut ya. Iya. Yang pertama mungkin kita sudah mendapat bantuan COE ya, SMK COE, dilanjutkan dengan SMK PK tahun 2021 kemarin, dan alhamdulillah kita juga sekarang sedang on the way ya. Ini untuk SMK PK Padanan tahun 2022 untuk jurusan hospitality ya, perhotelan tentu saja. Keren ya. Betul. Jadi untuk kalian para calon siswa-siswi baru jangan ragu untuk sekolah di SMK Ma'arif NU Al-Fatona. Betul. Keren. Karena Gas, kita sudah sedikit banyak Oh iya. sharing terhadap ini ketua jurusan dan sekretaris Kan jurusannya. ini ya banyak yang nanya di SMP Mang tentunya. Katanya nanya gini, Pak kalau misalkan masuk jurusan perhotelan itu yang diajarinnya apa? Cuma gitu. Iya. Baik, yang diajarkannya begini, untuk kalau lihat ke materi sih ya, untuk materi dasarnya itu sendiri sebetulnya intinya ya, Oke. mungkin untuk materi-materi yang lainnya itu banyak, tapi kalau intinya itu ya seputar 3 itu ya Pak Hamdan ya, front office, housekeeping, dan juga food and beverage, yang mana tentunya untuk front office-nya itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, ada front desk-nya, ada bellboy dan bellmaid-nya. Itu untuk yang front office. Kemudian untuk yang housekeeping juga ada dibagi lagi menjadi 2. Ada yang memang housekeeping-nya itu sendiri Pak Hamdan, dan juga laundry-nya gitu ya. Kemudian untuk F&B-nya juga ada apa namanya Pak Hamdan? Produk dan juga Laundry satu service. laundry. Yang F&B itu. Iya F&B ya. Produk sama F&B produk dan service dibagi 2. Oke. Itu sih tentunya untuk ininya. Yang jelas yang paling diutamakannya adalah attitude-nya mungkin yang Sangat luar biasa diterapkan untuk attitude itu. diterapkannya. Iya. Pantas saja Mang. Iya, Kemarin kita ngundang siswanya, attitude-nya luar biasa, duduknya rapi. dari jauh kita udah bisa membedakan oh ini anak perhotelan nih, Ya, dari cara betul. jalan. Itu salah satu Tapi yang kelebihan paling perhotelan yang sih, Pak, paling tepatnya. mencolok itu dari seragamnya. Ya, saya pernah lihat ada yang pakai rompi, pakai dasi, pakai rambut klimis. Luar biasa ya. Tapi luar emang biasa. bener loh dari cara jalannya aja udah beda kalau anak. Memang ada perhotelan. pelajaran khusus gitu, Iya. jalan ataupun berrias diri atau Iya. gimana gitu. Betul, ada kan Pak Iya. Hamdan ya. Iya. Kadang kita juga kan kebetulan saya ngajar produktif perhotelan Pak ya, tepatnya di housekeeping. Satu lagi mungkin di dasar-dasar perhotelannya. Bahkan ketika ada beberapa guru saya, ketika mungkin mau masuk tuh dicium dulu Pak ketiknya Pak. Kalau bau tuh gak dimasukin ke kelas itu. Sampai bilang itu seperti itu gitu Pak. Saking harus perfectnya Iya, berarti ya. segitunya. Karena memang yang saya kan istilahnya pernah lah liburan gitu kan, nginep di hotel, dan memang orang-orang hotel itu ramah. Iya, Ya. betul. Pasti Itu kita datang pun
Padahal pada saat itu saya mau ikut ke kamar mandinya, bukan untuk Ya, nginep, tapi anggapannya luar biasa gitu ya. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu ya, seperti itulah gitu ya. Luar biasa. Pekerjaannya juga mungkin agak berat Pak ya. Kalau kita lihat kan mungkin kalau dengan hati Pak ya. Pekerjaan yang berat itu ada dua. Satu mungkin pelawak, dua orang hotel. Nah, Pertama pelawak tuh mau gak punya beras di rumah, mau istrinya meninggal harus tetap orang lain harus bikin orang lain ketawa. ketawa. Oke. Sama dengan orang perhotelan Pak. Mau gak punya beras di rumah, istrinya marah, ataupun pacarnya tetap aja senyum orang hotel Pak gitu Pak. Oke. Karena menjaga profesionalisme, Nah, itu betul, betul tepat kan? sekali, tepat Oke, sekali. Luar biasa. Gitu. Itu ditanamkan kepada para siswa Nah, ya. betul Pak, betul. Oke, oke. Ya, bahkan kita kan juga ada perguruan tinggi pendamping ya khusus untuk Oh, perhotelan iya, ini ya, iya. untuk program SMKPK ada. Pernah menceritakan kepada saya salah satu dosennya katanya Dari mana Pak? Mohon maaf, sekolah tingginya pendamping di SMK Maarif? Oh iya, alhamdulillah dari Jakarta sana. Oh dari Jakarta. Iya oke. betul ya, perguruan tinggi pendamping. Iklan ada sedikit dari gak apa-apa kayaknya Oh Pak. gak apa-apa, minum boleh. Itu katanya sebelum masuk ke ruangan itu mungkin nanti akan saya terapkan juga di sini dengan Pak Hamdan. Ketika ini seperti halnya kayak anak SD. Anak SD pertama masuk kelas. Jadi ketika masuk kelas itu periksa dulu kuku, nggak boleh ada yang panjang. Oke. Kita harus serapi mungkin. Iya nggak boleh ada yang kukunya nggak boleh ada yang panjang. Kuku. Itu jadi si dosennya itu katanya pegang gunting kuku. Kalau kukunya panjang harus diguntingin langsung di situ sama dosennya baru boleh masuk itu. Bisi ngorowes mah. Iya. Aya tamu di kerowes gitu. Jadi kudu Iya kan nggak enak kudu juga dipotong. kalau misalkan lagi melayani tamu, kukunya harideung, Harideung, paranjang, begitu. oh. Nah, kan itu nggak boleh. Tidak mencerminkan kalau seperti itu ya. Betul. Makanya memang ini untuk para siswa yang ada di SMK Maarif untuk Alpatona ya kelas 10, kelas 11 yang belum PKL. Nah, nanti ada gambaran nih untuk kakak tingkatnya kelas 12 yang memang sudah PKL. Mangga patut dicontoh mungkin Pak Taufik ya karena memang mereka sudah berpengalaman gitu ya. Sudah berpengalaman dari segi attitude, dari Iya. berpakaian dan sebagainya gitu. Itu cerminan lah, cerminan. Iya. Iya. Terus Mang satu lagi nih ya, yang unik kalau kita masuk kelas, pernah masuk kelas PH nggak? Saya pernah. Nah, ada salam khusus. Oh iya, kita peragakan, Kita peragakan langsung sama Oke. ketua sama Gimana nih? sekjennya. Ada Gimana nih? jargonnya? Ada jargonnya kah? Iya ada. Ada. Oke. Mangga sok cobi siapa? Jadi- Pak Hamdan atau Pak Taufik? Nyapinnya ya Pak? Ya. Nah, Oh, Kalau ke kelas ini masuk ya, nih. oh ya, jadi itu mungkin salah satu dipraktekan, dijelasin. dipraktikkan boleh salah satu nggak apa-apa. Yang satu pegang mic, yang satu mempraktekkan. So, Oke oke. stand up please nih. Iya mungkin ketika guru datang tuh kita dipraktikkan seperti ini Pak ya, biar tepatnya sih Upin juga menghargai guru kayak gitu. Jadi kita itu juga mungkin sebelum guru duduk, jadi kita juga mungkin harus berdiri dulu lah untuk menghargai Untuk semua menghargai kelas guru. itu, untuk semua kelas, untuk semua Untuk tingkatan. seluruh angkatan anak tingkat. perhotelan ya, seperti itu. luar biasa. Oke, jadi pertama Pak Upi KM-nya lah nyiapinnya. Oke. Oke, attention please. Stand up please. Gitu. Yang pertama harus stand up dulu. Kan? Oh berdiri. Bukan stand up comedy, bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Stand up please. Kemudian langsung? Ya. Greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabta Pesona Indonesia. Itu luar biasa, luar biasa. Oh, kalau duduknya nggak dipersilakan lagi. Nah, saya kan pertama masuk kelas perhotelan tuh kan gitu ya, pakai bahasa Inggris. Terus Kaget. kan kaget ya, terus saya teh ngahuleng gitu. Terus anak-anaknya nggak berani duduk kalau kita belum mempersilahkan. Iya. Keren banget, luar Berarti, biasa. attitude-nya dimasukkan. Iya. Terus udah gitu di meja gurunya udah disiapin juga Minum. Kok bisa sampai sedetail itu dia perhatiannya. Tinggal milih. Air putih, teh manis, susu, kopi. Sebetulnya tinggal request saja. Oh bisa. Karena gini Pak, Karena ada di kantin sekolah. pepatah mengatakan Pak seperti ini. Katanya ya Pak. Menantu terbaik itu anak perhotelan Pak katanya. Seperti itu Pak. Gegerohnya itu daikan. Oh, saya pernah dengar nih, dari pengalaman beliau gitu ya. Tapi kita langsung tanya aja langsung terkait dengan gegeroh nih Pak Hamdan. Ada apakah dengan gegeroh untuk mungkin bahasa ininya bukan gegeroh, nyuci piring lah. Iya, Steward ya. Itu Pak. Nah, gimana nih? Apakah ada pengalaman yang menarik terkait itu? PKL dulu. Ya, mungkin gegeroh itu bahasa Jermannya Pak tepatnya ya. Kalau bahasa Sunda cuci piring ya. Oke. Jadi
itu pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi saya juga alhamdulillah kebetulan alumni SMK Perhotelan. Jadi mungkin saya juga menantu terbaik kayaknya sih mungkin. Mudah-mudahan. Amin. Mungkin pertama dulu ketika saya masuk SMK Perhotelan saya juga sama Pak, mungkin agak pelongo, rambut gondrong dan sebagainya. Saya rambut tuh kayak gini dulu. Enggak mungkin rambut saya ke atas. Saya suka ala-ala dulu mah kan kangen band Pak ya. Nyenglet lah ya, nyenglet. Ya, ini ke depan, rambutnya ke atas sampai segitu. Tapi sekarang ketika saya orang hotel, dirapihan dikit lah. Ini juga kumis belum dicukur, kebetulan saya tuh baru sembuh Pak ya, jadi belum dicukur kumisnya. Oke. Karena pemikatnya ada di kumis ternyata Pak Hamdan ini. Tadi bilangnya gini, anak perhotelan itu menantu idaman. Oke, jadi Pak Hamdan ini memproklamirkan diri kepada calon-calon mertua dimanapun Secara tidak kalian langsung, berada. secara tidak Iya. langsung. Tapi ini pengalamannya gimana nih terkait dengan Dulu cuci ketika piring? saya anak kelas 10, saya masuk SMK Perhotelan. Saya dijelasin beliau guru yang sangat luar biasa, kebetulan kepala sekolah juga. Dan ketika saya udah masuk 6 bulan, karena saya KM Pak dulu di kelas itu. Ternyata pasti KM itu jadi tumbal pertama lah saya yakin. Mau tadi titah pasti atau naik kanan. Kata kepala sekolah dulu, dan besok kamu kasual. Saya tanya, Pak kasual itu apa? Saya kan bingung Pak ya. Dengan bangganya guru saya berbicara kepada saya. Pokoknya kamu orang terpilih yang besok kasual. Mantap. Saya bertemu berempat dengan teman-teman saya. Dan besok ke Hotel Salbintana, kamu besok kasual bagian steward namanya. Saya kan namanya keren banget Pak ya, steward gitu. Keren banget Pak ya. Namanya keren banget nih teman-teman. Saya bersama teman-teman berangkat ke Salbintana. Sampai dari rumah tuh jam 6 pagi saya berangkat. Karena saking semangatnya. Dan gak mau kesiangan Iya ya. pastinya, karena itu Nggak kesan boleh. pertama tuh. Ya gak boleh, Iya, nggak kesiangan kita ya. Kesiangan kita langsung Iya. dilempar pulang Pak. Ketika saya datang pertama, saya bertemu dengan supervisor di Salbintana. Ketika di Sabintana ketika datang tuh, ini yang mau kasual ya kata bapak. Iya betul Bu, di bagian steward ya. Iya Bu, bagian steward. Semangat banget saya. Kesini. Saya ke belakang, kok ke belakang ya saya tanyain. Saya ke belakang. Nah sok kerjanya di sini aja sama Umi, sama si Umi disebutnya juga. apa Bu steward itu cuci piring gegero. Sangat luar biasa itu Pak. Oke, pengalaman yang sangat pasti terkenang sampai Itu karena- kapanpun. Karena kan saya juga yakin ternyata di perhotelan tuh dari mulai basic paling bawah sampai paling atas itu ada. Oke. Bahkan ketika kemarin saya sampai speechless ketika bawa anak-anak yang kelas 11 sekarang Pak ya tur ke hotel. Saya dengar di satu manajernya. Beliau tuh gajinya luar biasa banget. Dia bercerita dengan saya, Pak Hamdan pernah kerja di hotel itu? Ya pernah Bu. Kok mau sih kerja di hotel itu? Saya bilang, saya juga sebentar Bu, saya langsung pindah ke hotel yang satu lagi. Ibunya bilang sampai seperti ini, iya mana mau kerja di hotel itu. Saya ditawarin gaji 12 juta, saya tolak. Itu 12 juta kan. Ibu tuh sampai bilang seperti itu. Jadi saya yakin ketika mungkin di hotel tuh, dari hal yang paling kecil sampai yang paling atas itu ada. Itu tergantung kita menerapkan diri kitanya, mampu atau tidak dan layak atau tidaknya gitu Pak. Betul. Oke, jadi yang pasti semuanya berawal dari nol dulu Mang TB. Ya. Betul. Jangan kita berharap istilahnya lamun cek bahasa Sunda teh mah ujug-ujug langsung naik gitu kan. Sukses enggak. Segala sesuatunya pasti ada prosesnya gitu. Berawal dari tadi steward tadi mencuci piring, tapi sekarang kan bisa mengajarkan hal yang lain terhadap siswa yang ada di SMK Maharif, luar biasa. Gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk calon siswa kenapa kira-kira harus bersekolah di SMK Maarif NU Al-Fatwanah menurut ketua jurusan? Nah, termasuk ini mungkin buat teman-teman juga yang ada di rumah, karir perhotelan seperti apa sih gitu ya ke depannya gitu ya. Kok bisa di-sharingkan di sini mungkin buat teman-teman biar lebih luas lagi pemikirannya gitu. Apalagi untuk siswa-siswi yang masih kebingungan nih yang kelas 9 nanti mau masuk kemana gitu. Oke, betul. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Oke. ketua dosa saya nggak mau Baik. ngelewatan ketua pas saya takut dosa saya. Oh gak apa-apa lah ya. Oke, buat adik-adik yang masih di sekolah menengah pertama, kalau mau masuk yuk gabung sama kita di SMK Maarif NU Al-Fatwanah, terutamanya jurusan perhotelan. Kenapa jurusan perhotelan? Karena ya SMK Maarif NU Al-Fatwanah itu merupakan SMK pertama yang mendapatkan gelar SMKPK terutama untuk jurusan perhotelannya loh. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus ini maksudnya jenjang karir gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jenjang karir ini sebetulnya sangat luas Pak.
Contohnya saja seperti ini. Misal jika anak-anak jurusan perhotelan itu kan ada apa namanya prondesnya ya. Itu biasanya bisa juga kalau misalkan nanti lulusannya itu mau kerja di bank itu bisa Pak. Iya bisa. Jadi nggak jurusan nggak ke hotel aja gitu Iya, ya? Bisa ke bank juga. enggak jurusan ini mah perhotelan harus ke hotel lagi, enggak juga gitu ya. Contohnya saja dulu kan Pak Hamdan juga seperti itu. Beliau dari perhotelan FO ya Pak Hamdan ya. Betul, FO. Prondesnya, FO-nya ternyata mau kerja di bank juga mudah gitu ya. Alhamdulillah karena memang sudah mempunyai basic di sebagai resepsionisnya gitu ya Pak Hamdan ya. Ya. Terus juga di perhotelan itu apalagi kalau mau masuk memang bekerja di hotel-hotelnya gitu ya itu sangat mudah sekali karena dengan ini dibekali juga dengan apa namanya sertifikat-sertifikat ya dari kami karena untuk di sekolah kita juga itu ada program untuk table manner seperti itu. Nah itu juga bisa nanti sertifikatnya digunakan untuk apa namanya sebagai lampiran untuk mencari kerja iya gitu ya. betul tapi mencari kerjanya harus ke perhotelan lagi Ya, kalau untuk oke. table manner nah seperti itu mungkin ada tambahannya juga dari Pak Hamdan ya Sedikit Iya. untuk jenjang karir di perhotelan menurut pandangan saya Pak ya, secara mungkin kecilnya karena luas banget untuk perhotelan ini. Oke. Kali saya juga kan memang dari mulai SMA ditukar ke Pak ya nggak enakan. Ya ditukar sedikit. Ya sedikit mungkin ya dari sekian luasnya peluang di perhotelan dari karirnya. Kebetulan saya juga mungkin alumni perhotelan pernah kerja di hotel juga. Alhamdulillah ketika saya lulus di sekolah itu langsung kerja juga di hotel sekitar 6 tahun mungkin. Saya titip kepada adik-adik atau anak-anak semua yang ada di kelas sekarang atau yang mungkin lihat sekarang. Saya ketika masuk di perhotelan tuh gak langsung jadi FO Pak. Saya yakin ketika nanti kalian PKL atau anak-anak PKL, FO itu paling menarik menurut saya. Oh gitu. Karena mungkin asa panggelis nawe Pak, gak tahu kenapa lah. Ah, Bukan gitu. nama. Bukan paling ganteng, bukan? Iya, jeng pangkatna Oh. Karena mungkin bukan dari tampangnya Pak ya, tapi memang pangrapihnya. Oke. Senyum pang enakeunana gitu Epo tuh. Dulu juga Meskipun saya- hati bergejolak tapi tetap harus senyum ya. Iya. Ah. Semoga biasa komo teman. Saya juga kan dulu ketika diajarkan di Epo tuh kan enak banget asa pangrapihna gitu. Karena Epo tuh dipandangnya di perhotelan tuh sebagai wajahnya hotel gitu Pak. Oh iya. Kalau Epo-nya bager ramah senyum, aduh eta teh, berarti hotelnya alus. Ah, Nges mantap. Epo-nya jam medud, aduh katingali teu boga beasna, tahu nggak seribu lah. Nah, itu pertama. Dulu juga saya tekankan kepada teman-teman semua yang sekarang berkarir di perhotelan atau alumni-alumni. Pertama, ketika kalian jagalah kerapihan. Saya juga pertama masuk itu jadi hostman dulu Pak. Hostman tuh kalau istilahnya tukang sesapu lah bahasa keren nama. Hostman dulu, udah ada hostman masuk lalu naik ke roomboy. Iya, Roomboy bertahap itu lah ya, bertahap ya, bertahap. Karena mungkin agak rapi, alhamdulillah agak rapi, rambut klimis, baju terus rapi. Alhamdulillah udah dia di hostman, naik jadi FO, DFO lamanya. Nah di perhotelan itu bukan hanya untuk di hotel saja, betul kata Pak Kepala Jurusan Ya. tadi. Karena saya juga ketika dulu saya masih ingat, saya ketika bikin ATM BCA, saya berangkat ke bank, saya langsung masuk ke customer service. Si ibunya minta KTP saya. Bapak kerja di mana? Kebetulan saya pas waktu bikin ATM itu masih pakai seragam kerja. Bapak kerja di mana? Saya kerja di hotel Bu, di hotel Slabin, di hotel sebutin jangan? Sebutin ya? Iklan Dia sedikit. geus kapalang. Oh, silakan. Bapak kerja di mana? Di hotel Slabintana Bu. Jadi apa? Jadi resepsionis. Mau nggak kerja di sini Pak? Jadi teller. Saya sampai langsung ditembak seperti itu gitu Pak. Langsung ditodong. Nah, Iya. karena mungkin si ibu juga tahu orang hotel tuh. Padahal Bapak berharapnya mau nggak jadi suami saya. Nah itu bukan jadi teller makanya ditolak. Sudah terbaca gitu ya. Nah, pertama itu. Jadi saya yakin mungkin si ibu juga tahu ketika orang hotel tuh pelayanannya sangat luar biasa. Saya yakin itu. Kedua, hotel tuh bisa kerja apa? Bisa kerja di mana saja. Lalu kedua yang lebih luasnya, pasti resepsionis itu ada di mana-mana Pak. Di bank ada, rumah sakit Iya, ada, betul. supermarket ada. Pasti ada resepsinya. Dan itu anak perhotelan pastinya. Diajarkan itu semua. Sampai Hey. segitunya Nah, mang. Oh. dan yang paling luar biasa, Bapak pernah dengar Pak Jokowi sholat id di Lapang Merdeka? Pernah. Tahun berapa kira-kira? 2000 berapa ya? 2018 gitu kalau nggak 2017. Sholat Idul Adha ya Ya, kalau nggak Idul salah. Adha sama Idul Fitri 2 kali kalau nggak salah Pak Jokowi Iya. itu. Saya masih ingat. Karena itu berhubungan banget erat dengan perhotelan. Kenapa?
Pak Jokowi ketika kan sambutan dulu ya, bukan khutbah, sambutan Pak Jokowi. Iya. Tahu sambutannya kayak gimana? Masih ingat gak? Gimana? Gak inget, aduh ini Pak ketua, ketua saya gak inget. Pak Jokowi Ingat bilang saya. seperti ini dulu kepada saya, bukan kepada saya, kepada masyarakat Sukabumi tepatnya. Dulu Pak Jokowi bilang seperti ini, di Sukabumi akan dibangun bandara. Oh iya, Oh, Iya. iya, sempat iya, saya dengar Ya itu. sebenarnya, karena saya yakin ketika ada bandara di suatu kota itu pasti akan naik pariwisatanya. Dan itu tentu karirnya untuk anak perhotelan, saya yakin sangat luar biasa. Di bandara juga sangat bisa untuk anak-anak perhotelan. Betul. Nah, kata Pak Ari kan tadi ketika tadi bilang, kok anak perhotelan mah di jalannya juga udah kelihatan rapih banget. Nah, bahkan ketika kita bertemu dengan anak-anak hotel apa ya, ketika saya tanya, saya pasti ketika ngajar tuh saya suka nanya cita-cita. Bahkan ada beberapa anak yang cita-citanya jadi pramugari atau pramugara. Betul. Nah, ada. karena kan gak ada SMK jurusan pramugara apa ya? Iya. Dan saya yakin Maksud di untuk hotel- Sukabumi nggak ada, Nggak ada. di Iya. luar kota. Jadi pasti ada. mungkin saya yakin salah satu jalannya ya masuk perhotelan. Karena kita diajarkan cara pelayanan dan sebagainya. Mungkin nanti tinggal ikut pelatihan dan sebagainya lah, atau itu. Dan mungkin ketika nanti bandara juga pasti akan hotel tumbuh banyak di daerah sini, menjadi juga pusat pariwisata. Karena wisata itu sangat luas lah. Bisa jadi tour guide. Itu Iya. anak hotel itu bisa seperti itu. Karena memang Tempatnya. Sukabumi sendiri kan lokasi pariwisatanya sangat Iya, banyak betul, ya. betul. Banyak, betul. Istilahnya mah sok aya bahasa kieu Sukabumi leutik. Kulkas anu kulkas sagede non Sukabumi teh? Kulkas anu gede gitulah kota leutik tapi kawas kulkas anu gede gitu saking ku tirisna gitu kan. Iya. Sukabumi istilah gitu paribasana. Betul. Itu menggambarkan bahwasanya kota kecil namun dikelilingi oleh pariwisata yang sangat luar biasa gitu. Jadi potensi-potensi untuk siswa-siswi perhotelan itu sangat besar sekali. Betul. Kemarin Dan balik juga- lagi kepada siswanya sendiri Betul. mungkin ya. Iya. Gitu. Juga Kemarin- mungkin untuk karirnya itu juga bisa di apa ya untuk anak-anak perhotelan itu paman di kapal pesiar itu Ya bisa. betul, itu yang paling luar biasanya Pak di Iya. kapal pesiar. Bisa sampai go internasional mungkin ya. Iya. Karena kapal pesiar kemarin juga alhamdulillah gitu Pak ya. Kita di sini kan ngadirin beberapa guest lecture Pak ya. Jadi guru tamu dari kita ngambilnya Dari industri, dari iya, industri. nggak tanggung GM-nya yang kita panggil alhamdulillah gitu. Betul. Pak. Iya. Dan mereka datang ya, Iya, alhamdulillah. datang ke sini respect terhadap sekolah kita. Kita dengar pengalaman beliau-beliau itu sangat luar biasa ketika di kapal pesiar. Sampai kan saya tuh you never walk alone banget Pak ya, YNW banget gitu. Wih, mantap. Ketika saya Apa ini? ketika saya lihat betulan Bapak GM lagi di Liverpool, lagi di Anfield, saya saking sangat luar biasa saya jadi pengen lagi masuk ke kapal pesiar gitu. Pak. Bukan pengen lagi, kesini belum. Kita doakan lah mudah-mudahan secepatnya. lah. Amin, Kita amin. doakan Soalnya secepatnya. memang di kapal pesiar tuh luar biasa banget gajinya, Pak, gede banget lah gajinya. Kalau melihat salary mungkin besar juga, Iya, tapi besar jangan lupa pengalaman. Iya. Pengalaman yang sangat memang luar biasa ya. Nah, itu. Berbahasa. Jadi untuk teman-teman bahasa itu memang penting, apalagi bahasa internasional itu bahasa Inggris ya. Ya, Betul nggak? betul. Dua Pak- pertanyaan sudah dijawab tadi, kenapa harus sekolah di SMK Maripena Nah, Alpatona iya. dan kenapa harus ngambil Jurusan jurusan perhotelan. Karena detail banget ya tadi. Detail. Pantesan di pengalaman kelas ajanya pribadi, kayak gitu. ya, Ternyata dari pengalamannya juga Luar dari biasa. sekjur dan kajurnya luar biasa. Ada yang lagi mau ditanya nggak Bang? Ini sepertinya waktu sudah tengah kerasa ini kita Nggak ngobrol kerasa ya, ngobrol bincang-bincang ngarel ya. ngidul Bincang-bincang ngarel ngidul ini menggali informasi pribadi dan Karena emang sebagainya. pengalamannya jauh banget ya. Jauh banget. Nggak nyangka, saya Nggak baru nyangka. dengar hari ini loh Bang, Ya. itu pengalamannya. Memang bapak-bapak ini termasuk ke istilahnya apa ya? Termasuk orang-orang yang memang ingin sekali menggali potensi. Iya. Toh itu dari dirinya sendiri, dari siswanya juga gitu, terbukti dengan para siswa yang memang awalnya biasa saja tapi ternyata sudah bertemu bapak-bapak ini mereka Berubahnya drastis berubah banget. gitu ya, karena memang ada proses juga, ada proses diantaranya pembelajaran, pendekatan dan sebagainya lah gitu ya. Bang Tebe gimana ini? Pokoknya kalau penasaran sama dua bapak-bapak yang ganteng Oke. bukan bapak-bapak yang satu mah ganteng ya. Oh. Kita doakan saja si AA ini, semoga cepat cepat jadi melepas bapak-bapak. lajang. Oke. Oke, untuk teman-teman dukung terus channel Alphatona TV. Jangan lupa share, like, komen serta subscribe agar kita semangat bikin
kontennya. Tapi sebelum Oke. itu terima kasih kepada dua narasumber. Terima kasih kita. banyak Pak Taufik, Pak Sama-sama. Hamdan sudah menyempatkan waktu untuk datang berbincang ya. Oke. Next kita undang lagi PTB. Siap. Ya, kita Siap. bincang-bincang hal yang Siap. baru lagi. Oke. Siap. Sampai ketemu di acara Nguras Ngobrol Urusan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.